Sebanyak 20 orang pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten mendadak mengajukan pengunduran diri dari jabatannya. Para pejabat yang mengundurkan diri berasal dari eselon 3 dan 4. Alasan pengunduran diri 20 pejabat ini saat mereka LS di Dinas Kesehatan Tinggi Banten dalam kasus korupsi pengadaan masker. Dari dokumen yang beredar di media sosial, surat pengunduran diri ditujukan kepada Gubernur Banten Wahidin Halim dan Wakil Gubernur Andika Hasrumi. Dalam suratnya, para pejabat yang mundur menyatakan telah bekerja keras sesuai arahan Kepala Dinas Kesehatan yang dilakukan dengan tekanan dan intimidasi. Kondisi ini membuat mereka bekerja tidak nyaman dan penuh ketakutan. Menurut mereka, LS yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi pengadaan masker bertugas sebagai pejabat membuat komitmen sesuai perintah Kepala Dinas Kesehatan. Penetapan LS sebagai tersangka membuat pejabat Dinas Kesehatan lainnya kecewa karena tidak upaya perlindungan dari pimpinan. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat pandemi COVID masih berlangsung, di saat masyarakat bersusah payah menghadapinya, para pekerja di PHK, para pedagang menutup usahanya, di mana masyarakat berharap bahwa anggaran pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin untuk menangani pandemi. Namun dengan teganya, masih ada beberapa oknum pejabat pemerintah yang melakukan korupsi di masa pandemi ini. Salah satunya adalah korupsi pengadaan masker KN95 yang melibatkan beberapa oknum pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, kami peserta Latsar Provinsi Banten akan mencoba menganalisis kasus ini terkait dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI dilihat berdasarkan aspek whole of government, manajemen ASN, serta pelayanan publik. Manajemen ASN sejatinya merupakan pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan bebas dari KKN. Ruang lingkup dari manajemen ASN meliputi penyusunan, pemenuhan kebutuhan, pengadaan, pangkat, dan jabatan yang sering dijadikan ajang untuk mencari rezeki tidak halal bagi PNS yang nakal. Terjadi pada kasus korupsi Dinkes Provinsi Banten yang telah melanggar kode etik. Pelayanan publik sudah tercetak jelas aturannya dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Sayangnya, 20 pejabat struktural ini menyalahi prinsip pelayanan publik, menanggalkan rasa tanggung jawab dan kedisiplinan. Sebagai pejabat struktural, mereka gagal mencontohkan perilaku melayani dan praktik etiket pelayanan publik. Pengelolaan dalam manajemen ASN dapat dikaitkan dengan sistem merit yang didasarkan pada prinsip kewajaran, keadilan, objektif, serta berbasis kinerja. Penerapan sistem merit dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta memberikan ruang akuntabilitas, objektivitas, transparansi, dan juga keadilan. Lembaga yang mengawasi sistem pengelolaan ASN adalah Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan juga Kemenpan RB. ASN memiliki peran dan fungsi dalam melaksanakan kebijakan yang telah dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian, yaitu melaksanakan kebijakan, memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kasus ini, dengan tersangka mengundurkan diri, itu telah menunjukkan mereka telah melanggar fungsi dan peran seorang ASN. Selain itu, tersangka juga telah melanggar kode etik seorang ASN, yaitu dengan melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh atasan, namun bertentangan dengan perundang-undangan. Dari berita pengunduran diri 20 pejabat Dinkes di Provinsi Banten, kita dapat melihat betapa tidak profesionalnya dan kurangnya komitmen dari aparatur sebagai pelayan publik. Sudah saatnya paradigma yang seperti ini haruslah dirubah demi terwujudnya sebuah pelayanan prima yang bertanggung jawab dan berorientasi pada masyarakat. Kasus korupsi yang melibatkan oknum pejabat di Dinas Kesehatan Provinsi Banten merupakan salah satu tindakan bad practice dalam penerapan whole of government yang menunjukkan bahwa oknum yang bersangkutan masih mengedepankan ego sektoral. Ditambah lagi dengan buntut dari kasus tersebut, yaitu mundurnya 20 pejabat struktural di Dinas Kesehatan Provinsi Banten, justru berpengaruh pada koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antara lembaga dan instansi di pemerintahan Provinsi Banten dalam penanganan COVID-19. Salah satu bentuk penerapan WOG dalam pelayanan publik adalah e-government, yaitu e-government yang dijalankan secara terintegrasi dan interaktif berbasis teknologi IT, agar hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku bisnis dapat berlangsung secara baik.
Namun dalam kasus ini telah berbanding terbalik dengan pengertian serta mencoreng tujuan WOG itu sendiri, yaitu pembangunan bersama dan pemerintahan yang terintegrasi. Kunci penting dalam pelaksanaan WOG yaitu kepemimpinan yang mampu mengakomodasi nilai dan budaya serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Beberapa nilai dasar yang dilanggar oleh oknum pejabat pada kasus ini yaitu kurangnya transparansi, kurangnya monitoring evaluasi, dan adanya praktik KKN. Pelaksanaan WOG yang baik berdampak pula pada pelayanan publik yang baik juga. Pada prinsipnya, dengan melihat kedudukan serta peran fungsi seorang ASN dalam NKRI, kasus korupsi pengadaan masker KN95 yang menyebabkan pengunduran diri 20 pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Banten, hal ini melanggar nilai manajemen ASN, pelayanan publik, serta rule of government, di mana seorang ASN harus dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Marilah kita menjadi seorang ASN yang bertanggung jawab, berintegritas, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.